Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya
diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa RBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan dialog Mutiara Ramadan penuh hikmah. Acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan RBTV TV Kebanggaan Kita. Telah hadir bersama kita pada kesempatan ini Bapak narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Dr. Andes Haji Mukhtaridi Bajuri MN. Beliau adalah tokoh bagi masyarakat Bengkulu. Di samping itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan sekarang masih diberikan amanah untuk memimpin FKUB atau Forum Kerukunan Beragama di Provinsi Bengkulu. Bersama beliau kita pada kesempatan ini akan membahas tentang keutamaan dan tujuan dari puasa Ramadan. Kebetulan sekarang kita masih dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita dalam awal Ramadan ini tentu mengingatkan kembali, ini Pak Ustadz, kita mengingatkan kembali kepada masyarakat kita, menyegarkan pemikiran mereka bagaimana nanti pelaksanaan ibadah Ramadan ini betul-betul maksimal. Ya, kita perlu diberikan kejelasan bagi masyarakat ini tentang pengertian dari puasa itu sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini ya. Jadi kalau kita kembali tentang pengertian puasa itu sendiri, puasa itu berarti menahan. Kalau kita ambil satu takrif disebutkan di dalam sebuah buku yaitu Tafsir Al-Manar jilid 2 halaman 157 disebutkan bahwa puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa ghasyayanun nisa minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah wa idadan lin nafsi wa tahiyatan laha litaqwallah bil muraqabati wa tarbiyatil iradah. Jadi pengertian puasa itu adalah menahan dari makan, minum, dan bersetubuh mulai dari fajar sampai dengan waktu maghrib dalam rangka untuk menghadap Allah
dengan menyiapkan jiwa kita dalam rangka mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti semua petunjuk dan mengendalikan kehendak kita atau hawa nafsu kita. Inilah pengertian dari puasa itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan bahwa puasa itu adalah yang menahan diri kita dari makan, minum, kemudian bergaul suami istri, mulai dari fajar sampai dengan maghrib, dalam rangka kita menemui Allah, menghadap Allah dengan mempersiapkan jiwa kita dan mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau syarat dari puasa Ramadan sendiri apa itu? Nah, syarat daripada puasa itu sendiri itu antara lain disebutkan bahwa puasa ini syaratnya dia adalah orang Islam, ya. Kemudian dia juga sudah baligh, lalu dia orang yang berakal, berarti dia orang yang selalu sadar, ya. Kemudian dalam keadaan suci, bagi perempuan berarti dari haid dan nifas. Kemudian dia menetap, ya, menetap tidak dalam keadaan safar. Walaupun safar itu kalau sekiranya mampu boleh juga untuk melakukan puasa, ya. Kemudian dia sanggup untuk melaksanakannya. Kalau orang yang sudah sakit umpamanya menaun, itu dibolehkan dia tidak melaksanakan puasa tapi harus bayar fidyah, ya kan? Nah, termasuk juga orang yang umpamanya dia menyusui, boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau sekiranya tidak ada illah syarat atau syariat, itu tidak dibenarkan meninggalkan puasa, ya. Tidak ada alasan yang berdasarkan syariat Islam, tidak boleh dia meninggalkan puasa begitu saja. Hukumnya haram, kan? Ya begitu. Kemudian larangan-larangan dari puasa itu sendiri. Larangannya jelas, apa-apa yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam itu ya tidak boleh kita lakukan, ya. Apalagi melanggar yang 3 tadi, ya. Umpamanya berkata yang lago disebutkan, kan, kemudian fahsya, munkar, lalu ghibah, ya. Mengomongkan orang, kan, itu tidak dibenarkan sama sekali, ya. Apalagi perbuatan-perbuatan yang seperti mencuri, kemudian berbohong, itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kita bagaimana orientasi kita agar supaya kita tetap dalam berbuat kebaikan selama kita puasa, ya. Kemudian memperbanyak sedekah kita di dalam berpuasa itu, ya. Jadi ini dengan puasa biar maksimal ibadah puasa kita, apa saja yang perlu kita lakukan? Sebaiknya ada beberapa pedoman yang kalau kita baca buku seperti buku Profesor Hasbi As-Siddiqi itu memberikan petunjuk bahwa bagaimana kita memaksimalkan diri di dalam berpuasa itu, hal-hal yang harus kita lakukan antara lain beliau mengatakan makan sahur. Itu kan makan sahur itu merupakan satu sunnah, ya, di samping maksimalkan juga, sebab dengan makan sahur itu di samping pahala makan sahur itu sendiri ada, dia juga menguatkan tubuh kita untuk melaksanakan puasa, sehingga aktivitas dalam bulan puasa itu kita bisa lakukan sebagaimana biasa. Yang jadi pegawai laksanakan tugas, kan. Yang makan sahur ini kadang-kadang kalau di orang dulu, ya Pak, mereka tidak mengenal waktu, dalam artian mungkin dalam pandangan mereka lebih cepat makan sahur lebih bagus. Sunnahnya mengakhirkan sahur itu bagusnya, kan. Jadi mengakhirkan sahur itu lebih fadilahnya lebih keutamaannya lebih besar, kan. Jadi yang kedua, segera berbuka puasa. Nggak boleh kita melambat-lambat puasa, kita segera. Masih mampu. Iya, harus itu, kan. Mestinya kalau tuntunan itu, kalau ada kurma makan kurma kita, kan. Kemudian minum yang manis, kemudian atau kalau tidak ada sama sekali, ya minum air putih pun itu. Kemudian menyegerakan sholat maghrib secara berjamaah, diutamakan di masjid, begitu, kan. Jangan kita begitu buka puasa langsung habis-habisan dulu baru sholatnya terlambat, itu tidak dibenarkan. Itu tuntunannya. Yang ketiga perbanyak doa, ya, istighfar dan berbuat kebaikan. Kebaikan itu banyak sekali, kan.
Di dalam satu hadis disebutkan kebaikan itu ada 77 macam. Itu kan. Yang paling rendah itu menyingkirkan duri di jalan, ya itu. Jadi banyak sekali bermacam kebaikan yang bisa kita lakukan dalam puasa itu sendiri. Kemudian kalau sekiranya kita dalam hadas besar, segera mandi. Jangan terjadi bahwa pada waktu subuh kita masih dalam keadaan junub gitu kan, ya. Jadi segerakan mandi kita, ya. Kalau sekiranya terutama mandi besar itu. Dan bagus sekali kenyataan kalau sekiranya kita mandi sesudah tengah malam sampai dengan akhir itu waktu menjelang subuh itu mandi itu bagus, menyegarkan kita, menyehatkan itu kan. Kesehatan juga. Iya, kesehatan juga. Kemudian menahan anggota badan kita dari berbuat jahat, lalu menjaga emosi, marah kita ya. Kemudian jangan bertengkar, membuat fitnah. Kemudian terus mencari jalan untuk berbuat ketakwaan, bermurah tangan dalam arti kita memperbanyak sedekah, ini petunjuknya. Lalu tadarus Al-Quran, nah, siapkan ini waktunya kapan saja, apalagi waktu sesudah asar, kemudian sesudah zuhur, ya, kemudian sesudah tarawih, gitu juga bagus itu kita gunakan ya pada Al-Quran. Berusaha mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, ini ya, halal mendapatkannya, halal memang zatnya ya. Lalu menjaga kehormatan diri kita, nafsu kita kendalikan, dan kehormatan diri kita perhatikan betul. Jangan kita umpamanya oleh karena tidak menjaga kehormatan diri kita, seenaknya kita ngomong ya. Nah, itu kita perhatikan betul, sopan santun, tata krama, nah itu diperhatikan. Itu dalam beberapa buku yang kita dapatkan bahwa agar supaya kita maksimalkan puasa itu dengan cara yang demikian itu. Bagaimana dengan keutamaan dari puasa Ramadan itu, Pak? Ramadan itu kalau dari sisi bahasa kan pembakaran. Nah, pertama itu pembakaran, berarti kalau dikatakan pembakaran, membakar kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya sehingga menjadikan kita suci kembali. Jadi peluang itu juga mestinya kita manfaatkan. Yang kedua, Ramadan itu sendiri berarti tarbiyah. Nah, ya, tarbiyah kan berarti pendidikan. Nah, kita manfaatkan untuk agar supaya bagaimana bulan Ramadan itu kita manfaatkan untuk mengembangkan, meningkatkan, menambah kemampuan kita. Terutama barangkali di dalam agama ya, kita mendidik anak-anak kita untuk melatih baca Al-Quran dengan bagus. Kan Al-Quran itu sangat diperintahkan agar supaya Al-Quran itu dibaca dengan tartil ya. Tartil itu berarti dengan baik, sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, kita lakukan itu, memperbanyak itu ya. Banyak lagi pelajaran-pelajaran lain ya kita gunakan untuk keterampilan lain. Juga dia merupakan bulan pengendalian hawa nafsu, pengendalian marah kita, ya, pengendalian kita sering barangkali mudah emosi. Nah, itu harus kita kendalikan, ya. Kemudian kita lihat lagi puasa itu merupakan pintu rahmat. Jadi berbagai rahmat Allah diberikan pada bulan puasa itu. Coba saja kita bayangkan bagaimana dari ibadah mahdhah itu nilainya sampai dengan 700 kali lipat. Ibadah sunnah yang kita lakukan menjadi nilainya wajib, ya kan? Kalau sekiranya sedekah itu bisa meredam marah Allah, ya kan? Dan Nabi sangat banyak sekali sedekahnya dalam bulan Ramadan ini yang dikenal dengan al-jud, ya. Kemudian kita bisa menggunakan untuk kita iktikaf di masjid, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Jadi banyak sekali. Karena tujuan kita kan menjadikan diri kita yang merupakan orang yang takwa, ya. Orang yang siap menjadi hamba Allah yang memang mampu untuk dia siap diri untuk kembali kepada hakikat tujuan hidupnya, kembali ke surga. Nah, dengan kita menjadikan diri kita orang yang takwa. Orang yang takwa itu orang yang mampu melaksanakan
khalifah-khalifahannya, orang yang mampu memberikan rahmatal lil alamin ini, memberikan kebaikan-kebaikan, bawa rahmat di dunia ini. Jadi begitu. Jadi takwa itu bukan hanya ibadah saja kita lakukan dalam arti kita takwa dalam artian pribadi kita sendiri, tetapi takwa dalam artian sosial itu juga harus kita kembangkan terus. Gitu. Dengan banyaknya keutamaan Ramadan ini, cuman di zaman sekarang ini kita lihat masih ada saja orang yang belum bersemangat gitu untuk melaksanakan puasa Ramadan sendiri. Sayang sebetulnya kan? Sayang sekali, Pak. Sayang sekali tidak memanfaatkan. Belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan ini ya. Padahal Ramadan ini bukan main. Peluang bagi kita untuk menambal yang kemarin 11 bulan yang terlalu itu banyak kekurangan-kekurangan kita kan. Pokoknya kita kurang melaksanakan ibadah sunnah. Nah, ibadah-ibadah sunnah itu menutupi kekurangan-kekurangan kita, barangkali dosa-dosa kita yang lalu itu sayang kalau tidak gunakan. Jadi kita kembali kepada jati diri kita, nanti kan kembali ke fitrah kita, ya. Sama seperti kayaumin waladathu ummuh nantinya kita. Kalau kita manfaatkan puasa ini dengan baik, berarti kita akan kembali kepada seperti seorang bayi yang baru dilahirkan seorang ibunya. Bagaimana sucinya? Kita kan kalau mendekati bayi itu menciumnya harum sekali kan, kemudian kelihatan dia suci, tertawanya itu tulus begitu. Nah inilah yang kita harapkan sesudah kita melaksanakan Ramadan itu. Jadi orang yang kembali kepada fitrah kita kan, dia senyum-senyum tulus, dia ibadah tulus, ya, ikhlas. Bagaimana enak sekali bergaul dengan orang-orang yang ikhlas itu sendiri ya. Enak sekali itu ya. Nah itulah puasa ini peluangnya. Banyak sekali yang tindakan-tindakan atau kegiatan amal-amal yang bisa kita lakukan untuk menjadi kita kembali kepada orang-orang yang suci kembali. Dengan tujuan puasa Ramadan itu apa yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa? Nah, kita harapkan ya agar supaya mari kita manfaatkan 1 bulan Ramadan ini untuk menempa diri kita kembali. Ya, kita manfaatkan untuk istighfar, mencari ampunan dari Allah, kita manfaatkan untuk bertobat dari segala kesalahan kita, kita mencari rahmat yang memang dibuka lebar oleh Allah, ya. Yang disediakan begitu banyak di dalam bulan Ramadan ini. Kita mencoba mengasihi, menyantuni, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, yang itu juga membawa manfaat besar sekali bagi kita ya. Ya, semua potensi-potensi yang ada di dalam Ramadan itu untuk kita ibadah seluruhnya, baik itu yang kalau dia wajib kita perbaiki terus, kita tingkatkan ya. Kemudian sunnah kita tambah, kita manfaatkan lagi sehingga full begitu. Ramadan ini penuh dengan ibadah-ibadah yang memungkinkan kita kembali kepada kesucian kita. Sebagaimana kita baru sebagai seorang yang baru dilahirkan oleh ibu kita begitu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Mutiara Ramadan penuh Hikmah. Acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan rakyat Bengkulu Televisi atau RBTV, TV kebanggaan kita. Baiklah Pak Ustadz, ini di akhir acara kita ini mungkin perlu disimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Kami silakan untuk Jadi pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini dengan kita memaksimalkan ibadah kita, baik itu ibadah mafdhah. Kalau ibadah mafdhah itu mari kita manfaat betul. Barangkali kekurangan umpamanya sholat dari wudhu kita, kemudian dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, doa-doa yang ada di dalamnya, mari kita sempurnakan lagi sehingga betul-betul ibadah mafdhah itu kita laksanakan betul-betul baik dan itu membawa nilai tersendiri bagi kita apalagi di dalam Ramadan ini. Kemudian kesempatan-kesempatan lain seperti kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya, sedekah. Ini mari kita tingkatkan juga, masih kita manfaatkan. Ini kan merupakan cara atau peluang dari yang diberikan oleh Allah untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Nah ini jangan kita tinggalkan.
ya, jangan kita sia-siakan waktunya. Kita manfaatkan betul, ya. Kemudian kita gunakan juga untuk tadarus Al-Quran. Kalau bulan-bulan sebelumnya barangkali kita hanya bisa tadarus Al-Quran itu 1 juz 1 bulan, nah mari kita gunakan. Barangkali kita mulai dari awal Ramadan, kita coba untuk tiap malam atau tiap hari kita bisa menyelesaikan 1 juz tiap hari. Berarti kalau sekiranya 1 bulan, berarti kita bisa menyelesaikan 1 buah Al-Quran kita baca. Dan bukan kita baca saja, tetapi kita tadabburi Al-Quran itu. Kita cari artinya, kita apa makna yang terkandung di dalamnya, apa tujuannya, sehingga betul-betul kita merasakan nikmat di dalam bulan Ramadan ini. Bukan saja untuk nikmat kita menjalani puasanya, tetapi nikmat juga kita menghayati tentang ajaran-ajaran agama itu. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman yang harusnya kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dengan dalam bulan Ramadan ini berarti kita mencoba, ya, memperbarui kembali akidah kita, memperbarui kembali seluruh apa-apa yang belum kita ketahui, mengembangkan kembali barangkali seluruh ilmu kita, sehingga betul-betul Ramadan itu mempunyai makna dalam rangka kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Pemirsa begitu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara dialog di Ramadan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Kami yang bertugas, apabila terjadi kesalahan atau kekurangan di sana sini, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.